Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Al-hadis au kama qol wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ma ba'du. Yang sangat kami hormati para pemirsa, para penyuluh kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghirup dan bisa menemui bulan Ramadan tahun ini. Untuk itu, dengan kita syukuri bersama-sama, mudah-mudahan kita akan diberi tambah barokah, panjang umur, dan lain sebagainya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah pernah menyampaikan sabdanya yang berbunyi balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dari aku meskipun itu hanya satu ayat. Untuk itu dalam kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan sepatah dua patah kata yang berkaitan dengan Ramadan adalah qiyamul lail. Perlu diketahui bahwa qiyamul lail adalah mendirikan sholat di waktu malam, dalam arti melakukan sholat sunat di waktu malam. Perlu diketahui bahwa qiyamul lail atau sholat malam itu erat hubungannya dengan waktu dan tempat, yang mana ada qiyamul lail yang harus dilakukan itu setelah tidur atau yang biasa disebut sholat tahajud. Ada qiyamul lail yang disunatkan untuk dilakukan di akhir waktu malam, namanya sholat witir. Dan perlu diketahui bahwa sholat witir yang kita lakukan itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Hanya saja biasanya yang dilakukan oleh warga kita, oleh jamaah kita di saat-saat Ramadan yang semacam ini adalah biasanya 3 rakaat. Mudah-mudahan semuanya barokah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya ada qiyamul lail yang biasa disebut sholat taraweh, yang mana sholat taraweh ini dilakukan ini setelah sholat isya. Apabila kita melakukan sholat taraweh, insya Allah antara hari pertama, hari kedua dan seterusnya di bulan Ramadan ini barokah dan fadilahnya tidak sama. Secara jelasnya marilah kita lihat keterangan di kitab Durratun Nasihin. Di sana diterangkan sangat jelas sekali bahwa barang siapa mau melaksanakan taraweh atau sholat taraweh yang dalam hal ini disebut qiyamul lail pada malam pertama,
orang tersebut akan mendapat barokah dan fadilahnya bagaikan orang mukmin yang dosanya ini keluar semua, habis. Sehingga kalau kita niat taraweh atau qiyamul lail pada malam pertama, insya Allah kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bagaikan yakhrujul mu'minu min dzanbihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummihi. Seperti orang mukmin yang baru lahir dari ibunya, dosanya keluar semua. Yang kedua, apabila kita mau bersolat taraweh pada malam yang kedua, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dosa kita yang diampuni, kedua orang tua kita juga ikut dosanya terampuni. Ini keterangan di kitab Durratun Nasihin. Kalau malam yang ketiga kita mau melaksanakan sholat taraweh, faedahnya adalah Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua yang melaksanakan sholat taraweh. Sedangkan untuk malam keempat, apabila kita juga melaksanakan taraweh dan qiyamul lail, maka kita akan mendapat barokah seperti pahalanya membaca kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Jadi kitab 4 ini barokah, faidah, pahalanya ibarat kita baca. Padahal kalau dicermati kitab Taurat pun yang diberikan kepada Nabi Musa kita juga belum tahu, belum pernah melihat. Kitab Zabur yang diberikan kepada Nabi Dawud kita juga belum pernah tahu dan melihat. Kitab Injil kita juga belum pernah tahu dan melihat. Nah, kalau Al-Quran insya Allah ini sudah menjadi kitab kita dan sudah membudaya di lingkungan kita. Untuk itu marilah nanti pada malam keempat Ramadan kita benar-benar niat bisa melakukan taraweh. Insya Allah kita akan mendapat barokah pahalanya bagaikan membaca kitab samawi yang 4 itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita mau taraweh malam yang kelima, barokah kita, fadilahnya kita melaksanakan taraweh malam kelima adalah kita akan diberi pahala seperti pahalanya kita bisa bersembahyang di Masjidil Haram, di Masjid Makkah Mukarramah. Untuk itu ini sangat penting sekali, apalagi musim-musim pandemi Covid yang kita untuk datang ke sana ini persyaratannya sangat sulit sekali. Untuk itu mudah-mudahan taraweh kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan sembahyang di Masjidil Haram. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang keenam, apabila kita mau bertaraweh pada malam keenam, kita akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang sedang tawaf mengitari, mengelilingi Baitullah. Yang ketujuh, apabila kita mau tarawih pada malam yang ketujuh adalah kita insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai serangan jahat, serangan yang akan membuat kita tidak baik. Meskipun tiap hari kita sudah membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kedelapan,
Apabila kita mau taraweh pada malam ke-8, insya Allah kita akan mendapat anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaikan anugerah yang pernah diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan apabila kita mau taraweh malam yang ke-9, insya Allah kita akan diberi pahala seperti pahalanya para nabi. Adapun yang malam ke-10, apabila kita mau bertaraweh kepada malam yang 10 dari bulan Ramadan, insya Allah kita akan diberi barokah rizkinya, akan dicukupi rizkinya dunia dan akhirat. Hadirin para jamaah yang sangat kami hormati, sebenarnya fadilah dan barokah ini ada 30. Hanya saja sementara yang bisa sampaikan adalah sampai malam 10. Mudah-mudahan ada guna manfaat faedahnya, bisa mendorong kita untuk aktif, untuk lebih rajin melaksanakan taraweh, melaksanakan qiyamul lail pada malam Ramadan. Syukur bagi kalau tidak malam Ramadan kita mau bersolat tahajud. Insya Allah dengan sholat tahajud sesuai dengan keterangan surat Al-Isra ayat yang berbunyi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kita insya Allah akan diberi maqam, diberi derajat, diberi tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dengan qiyamul lail akan dimuliakan oleh Allah, akan diberi tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.